Assalamualaikum para siswa-siswi, kecintaan Pak Enjen. Di sini gua mau kasih tahu dulu materi-materi yang mau dibawakan di kelompok ini sama nama orang-orang yang membawakan. Materi 1B1. Bagaimana proses kegiatan ekspor dan impor dibawain sama Raffi dan Adam. Materi 2B2. Mengapa negara melakukan kerja sama ekonomi antar negara dibawain sama Kafa dan Nailah. Materi 3B. 3. Mengapa perkembangan iptek memengaruhi ekonomi suatu negara? Nah, pokoknya judulnya itu dah. Ya udah. Gua males jelasin. Nanti kalian lihat aja dah. Ya videonya udah lah kagak. Jadi ini pembukaan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 8G. Kami akan membahas tentang IPS tema 4, yaitu pembangunan perekonomian di Indonesia dengan subbab B, perdagangan internasional. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alvin Bima Hartanto. Dan saya Adam Utomo. Dan saya Muhammad Risa Putra. Dan saya Dina Putri Koja. Halo semuanya, perkenalkan saya Adam Utomo. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana proses kegiatan ekspor dan impor. Pertama-tama kita perlu mengetahui dulu nih, apa itu kegiatan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk keuntungan dan devisa mata uang asing. Selanjutnya ada impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang ke luar negeri. Pelakunya disebut importir. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan mata uang asing. Selanjutnya ada beberapa barang impor dari Indonesia. Pertama dengan kategori migas seperti minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Selanjutnya ada kategori non migas seperti kayu, karet, kopi, dan lain-lain. Perdagangan internasional terus terjadi sering dengan waktu karena setiap negara memiliki keunggulan produknya masing-masing yang berbeda. Selanjutnya ada B, yaitu cara transaksi perdagangan internasional. Pertama ada cash atau tunai. Importir langsung bayar saat pengirim atau saat memesan. Kedua, ada surat kuasa bank. Perintah dari bank dalam negeri ke bank luar negeri untuk membayar. Ketiga, ada commercial bill of exchange. Surat dari eksportir ke importir untuk bayar di waktu tertentu. Keempat, ada letter of credit, pembayaran saat penarikan dalam jumlah yang sudah ditentukan. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pendorong. Lupa lagi faktor pendorong. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Itu menjadi pendorong perdagangan internasional. Yang kedua ada hemat biaya produksi. Lebih baik impor daripada membuatnya sendiri. Yang ketiga ada penuhi kebutuhan nasional. Produksi tidak hanya untuk dalam negeri saja, makanya untuk itu kita perlu yang namanya impor. Yang terakhir ada perbedaan teknologi. Negara modern memproduksi produk yang lebih maju dan menjualnya kepada negara lain yang memiliki teknologi yang lebih canggih. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada tarif, pajak untuk barang ekspor dan impor agar produk lokal tetap bersaing. Yang kedua ada kuota impor, batas untuk barang impor agar produk lokal tetap laku. Yang ketiga ada larangan ekspor dan impor demi keamanan dan kebutuhan nasional. Yang keempat ada subsidi, bantuan uang ke produsen lokal agar produknya lebih murah. Yang terakhir ada premi, hadiah untuk produsen yang mencapai target produksi. Yang selanjutnya ada E, kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, tarif, pajak impor untuk lindungi industri dalam negeri. Kedua, ada kuota impor, batas jumlah barang impor. Ketiga, larangan ekspor dan impor. Perintah melarang barang tertentu keluar atau masuk di dalam suatu negara. Keempat, ada subsidi, bantuan dari pemerintah agar produk lokal bisa bersaing. Kelima, yang terakhir,
premi, bonus buat produsen yang mencapai target. Nah, sekian penjelasan materi dari kami. Iya, Pi. Kita lupa udah sampai di penghujung materi aja. Ya iyalah, dia mau orang sibuk main game aja. Ya udah deh, ayo kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, boleh tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazira Rahma dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan mengapa negara melakukan kerjasama ekonomi antar negara. Negara melakukan kerjasama ekonomi antar negara karena adanya keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sendiri dan untuk saling menguntungkan. Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan, setiap negara memiliki sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi yang berbeda-beda. Tidak ada satu negara pun yang dapat memenuhi semua kebutuhan sendiri. Saling ketergantungan. Perbedaan sumber daya dan kebutuhan antar negara menciptakan saling ketergantungan. Negara-negara perlu bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Saya akan menjelaskan beberapa alasan kerjasama ekonomi. Yang pertama ada ASEAN-AFTA, perdagangan bebas antar negara Asia Tenggara. Yang kedua di Indonesia-Jepang, ekspor impor dan proyek MRT Jakarta. Yang ketiga ada Indonesia-Tiongkok, perdagangan besar dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang keempat ada OPEC, kerjasama negara penghasil minyak untuk atur produksi dan harga. Yang kelima ada Uni Eropa, pasar tunggal dan mata uang Eropa untuk memperkuat ekonomi kawasan. Materi selanjutnya, saya akan membahas tentang pengaruh perkembangan iptek terhadap ekonomi. Nah, iptek sendiri adalah hasil dari kebudayaan manusia untuk membantu manusia dalam aktivitasnya. Nah, perkembangan iptek memengaruhi ekonomi karena dalam pertama kegiatan produksi. Iptek memudahkan dan mempercepat hasil produksi lewat mesin dan teknologi canggih. Yang kedua, distribusi. Iptek mempermudah dan mempercepat pengiriman barang melalui aplikasi dan jasa online. Yang ketiga, konsumsi. Iptek memudahkan konsumen memenuhi kebutuhan lewat layanan digital. Mengapa iptek sangat penting dalam ekonomi suatu negara? Karena iptek dapat meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi suatu produk, meningkatkan daya saing negara, membuka lapangan baru, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Intinya, semakin maju iptek di suatu negara, maka semakin berpotensi pada ekonominya. Dari kelompok kami, semoga penjelasan dari kami bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.